Jadi kalau kita ngirim LKPN, itu kan elektronik tuh. Yang pertama prosesnya di KPK namanya verifikasi. Yang dicari di verifikasi dokumen pendukung, utamanya surat kuasa. Gitu. Itu namanya verifikasi. Kalau dia lolos verifikasi, itu yang tayang di e-announcement. Itu kalau lulus verifikasi. Nah, udah diverifikasi, tayang, ada yang kita mau tanya lagi nih, dalamnya nih. Itu namanya klarifikasi. Nah, Menpora ini tadi pagi kita klarifikasi. Saya yang nelfon Menpora. Nanyain, ini apa dalamnya, suratnya apa. Kan dia nggak ngelampinin surat apa-apa loh. Kalau ngelampinin LKPN, saking mudahnya sekarang cuma LKPN-nya sama surat kuasa. Nah, di dalamnya itu kalau ada apa-apa, kita prosesnya klarifikasi. Tapi tidak menghambat dia untuk ditayangkan di e-announcement. Jadi jalan aja klarifikasi. Kalau klarifikasi meragukan atau ada informasi lagi dari masyarakat, baru kita masuk namanya pemeriksaan. Nah, kalau pemeriksaan itu kita carilah data dari BPN, kita minta rekening banknya, kita minta asuransi segala macam dari lembaga-lembaga lain. Jadi bukan dari dia lagi kita minta, dari lembaga-lembaga lain termasuk PPATK. Nah, Menpora ini verifikasi sudah. Memang di situ kenapa kita kaget karena ditaruh istilah hadiah. Seumur-umur di database KPK yang namanya hadiah paling gede ya ini. Gitu. Rupanya beliau diadvis sama entah siapa gitu bahwa kalau ini kan ada kolomnya usaha sendiri, warisan, hadiah, hibah tanpa akta dan hibah. Rupanya di advis kalau hibah tuh harus pakai akta. Jadi hadiah aja nih, ada hadiah. Jadi kita kaget karena selama ini database kita nggak ada hadiah yang segede gitu. Jadi tapi tadi pagi kita klarifikasi apa sih nih Pak isinya nih yang namanya hadiah gitu ya. Terutama kita nanya ini nama siapa nih sebenarnya gitu kan. Dan akhirnya disimpulkan gitu dan beliau setuju bahwa beliau akan merevisi LHKPN ya. Jadi dari kategori hadiah mau diganti jadi hibah tanpa akta gitu. Karena gua terangin bahwa hadiah itu konotasinya gratifikasi Pak gitu kan, walaupun kalau hadiah dari keluarga sebenarnya enggak, tapi daripada udahlah hibah tanpa akta saja. Jadi tidak benar bahwa hibah itu harus pakai akta. Nah, benar juga. Nah, dari beberapa yang disampaikan gitu ya, ada beberapa sudah memang nama istrinya. Nah, LKPN itu kecuali kita punya perjanjian pisah harta, kecuali ya. Tapi umumnya ya harta anak kita, istri kita, itu semua masuk di LKPN. Anak yang nggak masuk tuh anak yang udah punya penghasilan dalam artian bukan tanggungan kita. Apalagi udah menikah, itu udah nggak masuk. Tapi kalau istri, misalnya kita nikah gitu, istri kita dapat dari orang tuanya segala macam, itu harta kita. Harta kita. Ya, jadi ada yang nanya ini kenapa harta istrinya, saya bilang istri anak itu selama dalam tanggungan itu harta yang harus dilapor di LKPN. Gitu ya. Jadi di sini disebut ada tanah gitu ya 20 miliar gitu, memang masih nama mertuanya.
tapi sudah dikasih ke istrinya. Jadi tinggal tunggu waktu aja balik nama atau apapun lah namanya itu ya gitu ya. Lantas ada beberapa aset juga, ada yang 17 miliar sudah ada nama istrinya di situ. Logam mulia kan nggak ada namanya logam mulia ya, kalau dikasih ke istrinya ya udah itulah gitu kan. Ini yang disebut hibah nggak pakai akta gitu kan, dikasih tapi nggak perlu surat-surat. Jadi kira-kira